Di video sebelumnya kita sudah banyak ya membahas mengenai relative velocity, termasuk untuk yang rigid body. Namun selama ini kita membahasnya dengan pendekatan vektor poligon. Jadi vektor yang ada tersedia, kemudian kita bikin vektor poligon atau bentuk segitiga. Lalu kita coba selesaikan secara geometri. Nah, namun saya perlu jelaskan bahwa ada approach lain. Jadi ini bukan satu-satunya approach atau pendekatan penyelesaian relative velocity untuk rigid body. Nah, pendekatan vektor poligon ini sering disebut sebagai pendekatan scalar geometrik. Nah, sedangkan ada satu lagi disebut namanya pendekatan vektor atau vector approach. Nah, ini buat catatan ya tentang penamaan. Ini penamaan ini saya ambil dari textbook Merriam-Craig. Jadi textbook Merriam-Craig, mereka menyebutkan ini sebagai scalar geometrik dan juga vector approach. Nah, kalau seandainya Anda melihat textbook yang lain, bisa jadi penamaannya berbeda. Baik, nah apa yang dimaksud dengan vector approach? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan scalar geometrik. Jadi di bagian awalnya kita melakukan hal yang sama, yaitu kita perlu identifikasi vektornya. Ini sama kita lakukan juga. Lalu kemudian kita bikin equation-nya. Ini juga sama kita lakukan juga. Nah, yang berbeda adalah di step nomor 3, tahapan nomor 3, karena kita perlu melakukan breakdown terhadap vektor-vektor yang ada ke dalam standard unit vektor I, J, dan K. Maksudnya seperti ini, I, J, dan juga K. Ini kita sebut sebagai standard unit vector. Dan nanti terakhir kita akan coba solve. Baik, kita coba lihat sampel problem yang ini. Setelah sebelumnya kita sudah tuntaskan ya, membahas mengenai sampel problem ini dengan cara scalar geometrik. Nah, ini sekarang kita akan coba lakukan dengan vector approach. Harapannya ya jadi bisa ada pembanding ya, sehingga nanti Anda bisa mencoba membandingkan dua approach ini dan bisa memilih mana yang kira-kira lebih sesuai. Baik, ini soal ini adalah suatu linkage, lalu kemudian ada collar C, dia moving downward dengan kecepatan yang kita ketahui 2 meter per detik. Nah, dari sini, lalu kemudian diminta untuk menentukan angular velocity batang CB. Nah, baik, jadi tentu tahapannya sama ya. Ini kalau kita coba selesaikan dengan vector approach. Tahapan yang nomor 1 itu adalah identifikasi vektornya. Nah, ini sudah saya sertakan ya vektor-vektornya dari soal sebelumnya. Jadi dari kalimat yang pertama, bahwa kolar C-nya bergerak ke bawah dengan 2 meter per detik, itu sudah bisa kita dapatkan ada suatu vektor VC terhadap E. Atau ini sebenarnya bisa juga kita sebut sebagai VC terhadap A. Vektor ya, vektor VC terhadap A. Kenapa A? Karena A ini adalah titik stasioner, tidak bergerak. Maka sama dengan bumi. Nah, kemudian kita juga vektor apa lagi yang tersedia? Kita bisa meninjau titik B dan kita dapati ada beberapa vektor, yaitu ada VB terhadap E, yang ini juga bisa kita nyatakan sebagai VB terhadap A. Nah, kenapa dia arahnya seperti itu? Karena yang menghubungkan B dengan A, lengannya ini ya. Nah, ini terus kemudian harus membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga dengan VB terhadap C. Nah, ini kenapa arahnya seperti ini? Ini lagi-lagi kita bicara lengan penghubung antara C dengan B. Ini adalah lengannya, sehingga ini nanti harus membentuk sudut 90 derajat. Baik, jadi tahapan pertama sudah kita tuntaskan, identify factors. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah equation. Kita perlu menentukan equation-nya. Nah, sama dengan scalar geometric approach, jadi sebelum kita mulai menulis equation, sebenarnya equation ada banyak sekali ya, tapi sebaiknya kita coba lihat terlebih dahulu di soalnya. Soalnya menanyakan apa? Nah, di soalnya dia menanyakan angular velocity atau omega. Dia menanyakan omega CB ya, besaran dari omega CB. Nah, omega CB ini sebenarnya, ini kalau kita bicara mengenai notasi,
omega CB itu sama dengan omega BC. Jadi untuk omega, kan prinsipnya dia adalah kecepatan angular ya, maka penamaan subscript-nya bisa CB atau BC dibalik tidak masalah. Nah, yang masalah adalah untuk kecepatan relatif. Jadi kalau kecepatan relatif C terhadap B itu beda dengan B terhadap C. Nah, ini saya mau coba pakai notasi yang kedua karena ini nanti akan lebih memudahkan saya menyelesaikan soal ya, karena kebetulan saya punyanya vektor VB terhadap C. Nah, baik. Kita coba lihat juga bahwa omega BC ini nanti akan bisa saya dapatkan dari persamaan ini, yaitu V dibagi dengan R. V apa? Yaitu tentu VB terhadap C dibagi dengan R. Nah, R ini adalah lengan yang terkait, berarti lengannya BC. Nah, oleh karena itu, dari persamaan ini, saya akan coba bikin equation persamaan memakai VB terhadap C. Begitu ya. Jadi, saya akan coba pakai VB terhadap C. Nah, ini sama dengan VB terhadap E ditambah dengan VE terhadap C. Nah, ini adalah persamaan utamanya. Lalu kemudian, terkait dengan notasi ya, ini kebetulan karena nanti tahapan ini akan sangat panjang ya, tahapan proses pengerjaan matematikanya. Oleh karena itu, saya prefer bahwa ini, oh, sebelum itu ya, kayaknya saya coba rapikan terlebih dahulu ya. Ini kayaknya akan saya coba balik karena yang saya miliki adalah VC terhadap E. Maka ini bakal menjadi VBC terhadap C sama dengan VB terhadap E dikurangi VC terhadap E. Nah, lalu terkait dengan notasi tadi yang saya sebut, saya akan coba drop ini ya. Karena ini nanti akan jadi panjang, maka saya lebih memilih notasi yang lebih simple. Maka ini menjadi VB dikurangi dengan VC. Baik, dan juga karena yang ditanya itu adalah omega BC, maka ini VBC-nya mau saya langsung rubah ke dalam bentuk omega. Nah, ingat bahwa kita memiliki rumus V sama dengan omega R ya, omega dikali R. Namun ini adalah bentuk skalar. Kita juga punya bentuk vektor. Nah, kenapa kita tertarik dengan bentuk vektor? Karena yang kita miliki sekarang ini adalah vektor. Nah, oleh karena itu, rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang bentuk vektor, yaitu vektor V sama dengan vektor omega cross product dengan vektor R. Nah, tapi di sini saya akan pakai notasi R kecil karena lengan yang menghubungkan dua titik biasanya vektornya kita pakai R kecil. Baik, jadi ini saya akan coba rubah langsung ya. Ini akan menjadi vektor omega cross dengan vektor R. Saya lanjut tulis terlebih dahulu. Nah, cuma pertanyaannya adalah kita perlu lebih spesifik ya. Ini omega yang dimaksud yang mana? Nah, tentu omeganya adalah sama ya. Ini adalah omega BC, karena omega BC dengan omega CB sama. Nah, pertanyaan yang lebih penting adalah tentang R-nya. Ini vektor R ini yang mana? Jadi memang kalau kita memakai vector approach, kita perlu mencoba mendefinisikan vektor R ya, lengan. Nah, tapi tentu ini bakal menjadi RB terhadap C. Jadi lengan B terhadap C. Nah, jadi ini saya coba hapus. Lengan B terhadap C itu kita menggambarnya seperti ini. Begini. Nah, lalu kemudian panahnya mengarah ke B. Jadi lengan B yang dilihat oleh C. Seperti itu ya. Nah, maka ini sudah menjadi suatu equation yang sudah siap untuk kita kerjakan. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita breakdown vektor. Nah, sekarang ini semua vektor yang kita miliki, kita perlu breakdown terlebih dahulu ya, agar bisa dikerjakan secara matematis. Nah, tentu yang paling gampang kita coba kerjakan yang di ruas sebelah kanan terlebih dahulu. Kita punya ini ya, VB dan juga VC.
Nah, ini kita coba lihat VB terlebih dahulu. VB itu adalah suatu vektor. Nah, ini vektor yang menghadap ke kanan ya. Jadi mengarahnya ke kanan, sumbu X positif. Oleh karena itu, kita coba tuliskan, ini kita coba tuliskan begini kali ya. Jadi vektor VB itu sama dengan VB dikalikan dengan standard unit vector I positif. Nah, ini kita tidak tahu besarannya, oleh karena itu kita kenalkan skalar VB gitu ya. Lalu eh, kenapa pakai standard unit vector I? Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa patokan kita itu adalah kita pakai ini ya. Jadi ini adalah X positif, ini adalah Y positif, kemudian kita punya Z positif. Z positifnya keluar halaman menuju ke kita. Oke, baik. Jadi vektor VB sudah kita dapatkan. Nah, sekarang vektor VC. Vektor VC ini ini ya, garisnya yang ini. Nah, kita karena ke bawah, karena mengarah ke bawah, maka kita menulisnya vektor VC itu adalah minus J. Nah, jadi karena besarannya sudah kita ketahui, jadinya minus 2J. Nah, bakal seperti ini. Nah, tinggal kita coba tetapkan untuk yang ruas sebelah kiri. Nah, ruas yang sebelah kiri ini agak kompleks ya, karena kita memiliki omega dan juga lengan. Nah, yang pertama mungkin yang gampang terlebih dahulu ya, kita tentukan untuk omega ya. Untuk omega, jadi omega itu vektor omega BC. Ini kita besarannya juga belum tahu karena ini yang ditanya ya. Oleh karena itu kita rubah menjadi omega BC skalar. Nah, tetapi dia karena geraknya melingkar ya. Ini coba kita tentukan ya. Ini karena titik C-nya turun ke bawah, nanti dia bakal tentu bergeraknya seperti ini. Ini adalah omega BC. Arah geraknya seperti itu. Nah, sekarang kalau dari perspektif vektor, maka yang kita tulis adalah sumbunya, arah sumbu putarnya. Arah sumbu putarnya untuk gerakan rotasi counterclockwise itu adalah sumbu Z positif. Oleh karena itu, kita tulis, kita pakai K. Nah, ini sudah kita tuntaskan. Nah, tinggal sekarang untuk yang lengan, vektor lengan B terhadap C. Nah, ini saya coba gambarkan ulang di bawah ya. Jadi vektor lengan vektor B terhadap C ini kan bentuknya seperti ini. Lalu kemudian kita memiliki informasi bahwa ini adalah 0,2 meter, kemudian ini adalah 0,2 meter. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini, vektor lengan B terhadap C itu sama dengan, ini kan berarti dia ke kanan 0,2, kemudian ke bawah 0,2. Oleh karena itu, kita menuliskannya 0,2 I positif, lalu kemudian negatif 0,2 J. Baik, ini setelah kita sudah tetapkan ya, ini kita sudah lakukan breakdown vectors untuk semuanya, semua jenis vektor. Nah, ini sekarang tinggal kita coba tahapan yang berikutnya, yaitu solve. Nah, tentu kita coba substitusi semuanya ya. Baik, ini kalau dicoba disubstitusi semuanya, sambil saya coba rapihkan, ini nanti hasilnya adalah kira-kira seperti ini, omega BC K, lalu kemudian cross gitu ya, dengan 0,2 I dikurangi dengan 0,2 J sama dengan VB I, ini VB-nya kita belum ketahui, nah lalu kemudian ditambah dengan 2J. Nah, sekarang yang tricky adalah bagaimana menyelesaikan cross product. Jadi kita perlu memahami mungkin review ya. Ini sebelumnya saya yakin sudah dipelajari di aljabar linear ya. Bagaimana misalnya standard unit vector K cross dengan I, kemudian K cross dengan J. Nah, eh, prinsipnya jadi apa namanya? I, J sama K gitu ya. Nah, kalau I
cross dengan J, maka hasilnya adalah K. Kalau J cross dengan K, nah ini saya lupa kasih, nah ini begini ya, begini. Jadi kalau J cross dengan K, hasilnya I, dan seterusnya. Jadi kita memiliki urutan seperti ini. I cross dengan J hasilnya K, gitu ya, dan seterusnya. Namun kebalikannya, kalau ini jadi kalau secara sederhananya I cross dengan J, maka hasilnya adalah K. Namun kalau kebalikannya, bagaimana dengan misalnya J cross dengan I, hasilnya adalah K, namun negatif. Nah, ini kalau prinsip ini kita coba terapkan, maka ini sudah langsung mudah ya, kita coba kerjakan. Ini nanti hasilnya adalah 0,2 omega BC J karena K cross dengan I, lalu kemudian ditambah dengan 0,2 omega BC I sama dengan PB I ditambah dengan 2J. Ini yang ruas sebelah kanan turun. Nah, ini kalau sudah di tahapan ini maka sudah mudah. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengelompokkan komponen I di ruas kiri dengan komponen I di ruas kanan, sama komponen J di ruas kiri dengan komponen J di ruas kanan. Jadi dari sini kita bisa dapatkan dua persamaan, yaitu 0,2 omega BC sama dengan VB, ini adalah persamaan yang pertama, lalu kemudian 0,2 omega BC sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kebetulan ini persamaan yang kita dapatkan mudah ya, oleh karena itu kita sudah bisa langsung identifikasi nih, pakai persamaan yang kedua, ini sudah bisa kita selesaikan, kita dapatkan omega BC sama dengan 2 dibagi dengan 0,2, sama dengan 10 radian per detik. Nah, ini hasilnya sama dengan yang didapatkan sebelumnya dengan metode skalar geometrik.